Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bahagia selalu, sukses selalu untuk kita semuanya. Kabar mengejutkan dari YouTuber ternama Atta Halilintar. Atta Halilintar tuh kaya raya. Dia lulusan apa ya? Pasti penasaran ya, sampai jadi menantunya artis senior loh teman-teman. Masya Allah, itulah kuasa Allah. Atta Halilintar ternyata resmi lulus SMP tahun 2010 dan ijazahnya itu diambil tahun 2023 teman-teman. 13 tahun baru diambil, dan uniknya ijazah itu sulit dicari dan alhamdulillah ijazah itu tidak hilang. Atta Halilintar yang dikenal sebagai YouTuber dengan penghasilan fantastis membuat pengakuan mengejutkan tentang latar belakang pendidikannya. Meskipun memiliki kesuksesan besar di dunia digital dengan lebih dari 30 juta pelanggan, Atta ternyata hanya lulusan SMP. Dalam sebuah podcast bersama Ola Ramlan di channel The Ramlan Family, Atta mengungkapkan bahwa saat ini dia tengah menjalani ujian akhir nasional sebagai bagian dari program PKJ Setara SMA. Meskipun baru akan lulus dari SMA Februari 2024, Atta mengaku dengan semangat penuh bahwa ia sedang belajar untuk ujian tersebut. Atta menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan ke SMA disebabkan kebutuhan finansial keluarganya pada saat itu. Berarti pada tahun 2010 itu Atta Halilintar sekeluarga itu susah cari uang, intinya kayak gitu ya. Adiknya banyak, 10 adiknya. Dengan memiliki 10 adik, Atta harus bekerja sejak SD untuk membantu mencukupi kehidupan keluarganya. Waktu itu harus mengurangi victim di hidup situ, kata Atta. Namun pengorbanan Atta dalam pendidikan formal dan perjuangannya membantu keluarga berbuah manis, menjadikan salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia digital Indonesia. Atta yang mulai terlibat dalam media sosial sejak 2012 sekarang tengah fokus pada pemenuhan pendidikan formalnya melalui program PKJ. Dia berharap akan lulus dari program tersebut pada Februari 2024. Atta Halilintar juga menceritakan bahwa ijazah SMP-nya pernah ditahan selama 13 tahun karena keterbatasan biaya. Kini setelah menjadi sukses, Atta mampu menebus ijazah tersebut dan dia melihat pendidikan sebagai aspek penting dalam hidupnya. Ya udah lama ijazahnya sih nggak diambil, jadi sekalian ku ambil karena aku mau daftar kuliah lagi. Pengakuan Atta Halilintar tentang latar belakang pendidikannya menjadi inspirasi bagi banyak orang dan menunjukkan bahwa keberhasilan dapat dicapai melalui kerja keras dan tekad yang kuat, bahkan tanpa latar belakang pendidikan formal yang tinggi. Perjuangan Atta Halilintar menjadi YouTuber. Awalnya dibayar 72.000. Atta Halilintar salah satu YouTuber terkenal di Indonesia, mengungkapkan perjalanan awalnya dalam merintis karir di dunia digital. Pada saat itu motivasinya lebih didorong oleh hobi daripada keinginan untuk menghasilkan uang. Atta Halilintar menceritakan bahwa salah satu videonya di YouTube pada awal karirnya ditonton lebih dari 1,2 juta kali. Namun penghasilannya jauh dari bayangan banyak orang. Pada waktu itu Atta hanya mendapatkan sekitar 5 USD atau sekitar 72.000 dari video tersebut. Di awal-awal saat itu karena hobi, tidak hanya masalah penghasilan yang terbatas, menjadi seorang YouTuber juga dianggap menguras waktu dan tenaga. Atta mengungkapkan bahwa sehari ia bisa tidur 3-4 jam. Sisanya waktu digunakan untuk bekerja, membuat konten, melakukan pengeditan, merancang konsep dan tugas-tugas lainnya. Aku mulai YouTube itu aku ngedit sendiri, syuting sendiri, nulis sendiri, konsep sendiri, syuting 3 jam, ngedit 8 jam, nyari konsep another haur lagi. Bahkan adminnya aku sendiri, makanya badanku kurus sampai makan lupa. Gitu ceritanya teman-teman. Dalam perjalanan panjangnya sebagai YouTuber, Atta mengalami fase di mana ia merasa malu dan tidak percaya diri dengan konten-kontennya pada masa lampau. Hal ini bahkan mendorongnya untuk menghapus ratusan video di kanal YouTube-nya. Aku delete 500-an video dari YouTube. Saking noraknya, malu sama diri sendiri. Manusiawi, kita ada rasa norak, down mental, kita hancur. Kalau kita main di sosial media harus siap dengan itu. Meskipun mengalami perjuangan berat, Atta merasa bangga dengan pencapaian yang telah diraihnya.
Ia bahkan pernah masuk dalam daftar 10 YouTuber terbesar dunia tahun 2018. Aku sampai masuk tuh berita di Inggris, di New York, aku tuh 7 besar di dunia tahun 2018, ungkapnya. Thailand memberikan pesan penting kepada mereka yang ingin menjadi YouTuber, yaitu tidak pernah patah semangat untuk mewujudkan impian mereka. Atta sendiri merupakan bukti bahwa melalui kerja keras seorang dapat meraih kesuksesan tanpa pendidikan formal. Tapi kalau ada rezeki, kalau bisa pendidikan formal itu tetap diraih ya, karena pendidikan formal itu ada waktu-waktunya. Kalau jadi konten kreator 2 tahun belum jadi apa-apa, tetap bikin. 3 tahun belum tetap bikin, harus kerja amat sangat keras, mau berkorban, mau tidak tidur. Hal tersebut menjadi kisah hidup Atta Halilintar yang rela tidak menjalani olahraga demi fokus membuat konten. Dia juga mengungkap bahwa selama beberapa tahun dia tidak pernah berkumpul dengan teman-temannya. Happy dulu itu enggak ada, katanya waktu itu sih. Coba bayangin, adiknya 10, mau makan apa gitu loh teman-teman. Masa depannya bagaimana kalau kakak tertuanya itu enggak siap segalanya gitulah. Kalau orang tua sendiri apa ya mungkin bisa. Ya bisa teman-teman, tapi kan pada kenyataannya kan nebus aja nggak bisa. Otomatis anak pertama nih harus pinter-pinter nyari duit ya, kayak gitu loh teman-teman. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi kita semua, banyak-banyak bersyukur buat kita yang hari ini ekonominya baik-baik saja. Masya Allah, Allahu Akbar.